Ya, oke guys. Halo, selamat siang semuanya, sore, malam, ataupun pagi hari, ataupun dini hari ya. Ya, kapanpun kalian nonton video gue ini, mungkin buat yang insomnia, kagak bisa tidur gitu kan, jiwa begadang, ya nontonnya di saat dini hari guys. Oke guys, ini berjumpa kembali dengan gua guys setelah sekian lamanya gua nggak bikin konten ya. Ya kak, itu terakhir kali gue bikin konten itu adalah mengenai sosok kontroversial Jose Paul Zhang yang beberapa waktu lalu videonya udah pernah gue upload di channel YouTube dan ternyata dolarnya jadi kuning guys. Ya itu yang bikin gue rada ilfeel. Ya maksudnya udah capek-capek bikin konten gitu kan, berharap bisa dimonetisasi, ternyata dolarnya malah jadi kuning guys. Oke, nggak apa-apa, ini gua memang juga apa kenapa bisa vakum sedemikian lama ya, karena memang mungkin selama ini gue nggak tahu lagi gitu harus bikin konten tentang apa, nggak apa ya, kehabisan ide lah mau bikin konten tentang apa gitu, apa temanya apa, ngebahas apa gitu kan. Nah, cuma ini ada ya, kali ini gue bikin konten lagi itu jadi kejadiannya secara tidak sengaja ya guys ya. Jadi kan gue kemarin itu kan searching gitu kan di YouTube, ketemu ada channel yang apa namanya Babe Aldo AJ 135. Nah, ini untuk sosok Babe Aldo ini memang dia dikenal sebagai sosok yang cukup kontroversial ya guys ya. Jadi eh ya guys, di sini gue lanjutkan kembali nih untuk pembahasan mengenai Babe Aldo. Jadi eh siapa sebenarnya Babe Aldo? Jadi ini apa, dikutip dari laman portal berita klikanggaran.com ya. Nah, ini artikelnya sudah cukup lama sih. Ini ada keterangan tanggalnya 20 Mei tahun 22 ya. Nah, jadi Babe Aldo ini adalah dia sebagai seorang influencer sosial media guys. Jadi awalnya itu dia jadi viral melalui akun Twitter yang dimilikinya ya. Nah, ini dia pada saat itu lagi apa, rame itu mengkritik mengenai isu pandemi. Ya, pada saat itu dia demo di depan kantor Kementerian Kesehatan. Jadi dalam akun Twitter miliknya si Babe Aldo menyerukan untuk berjuang melawan kejahatan kemanusiaan pandemi. Seperti itu guys. Nah, karena cuitannya itu sejumlah warganet menyebut si Babe Aldo ini sebagai provokator karena seruan aksi demonstrasi yang sering dilakukannya guys. Oke, kemudian di sini untuk nama aslinya sendiri itu Muhammad Ali Ridho Asegaf ya. Jadi marganya Asegaf. Nah, Aldo itu singkatan dari Ali Ridho. Jadi Ali Ridho disingkat Aldo. Jadi sebutannya yang populer hingga saat ini adalah Babe Aldo. Seperti itu guys. Nah, di sini dia seperti umumnya orang-orang keturunan Arab di wilayah DKI Jakarta. Nah, ini digadang-gadang si Babe ini bagian dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau istilahnya habaib seperti itu guys. Oke, ya ini dirinya mengaku dia hanya tamatan SMA dan saat kuliah pun dirinya DO atau drop out. Nah, kemudian pada tanggal 5 September tahun 21 yang lalu dia mendirikan nama organisasinya ini cukup lucu ya guys, Majelis Penderitaan Rakyat. Jadi plesetan dari singkatan MPR
yang biasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat ini jadi Majelis Penderitaan Rakyat, guys. Seperti itu, guys. Oke, kemudian ya ini juga apa? Coba kita lihat halaman kedua dari artikelnya. Nah, di sini untuk ada keterangan nih untuk akun Twitternya itu MPR Aldo, @MPR Aldo. Kemudian akun YouTube-nya Babe Aldo AJ135 dan akun IG-nya babealdo.mpr. Seperti itu ya, guys ya. Coba kita buka nih, guys. Akun IG-nya masih bisa berfungsi tidak? Biasanya kalau Instagram itu kalau yang tokoh-tokoh kontroversial rawan kena suspend ya, guys ya. Oh ya, ini sudah tidak tersedia lagi, guys. Sudah kena suspend. Nah, ini ada yang paling baru nih, akun IG-nya Babe Aldo. Coba kita cari-cari dulu ya, guys ya. Ya guys, ini udah ketemu nih untuk akun IG-nya Babe Aldo yang berlaku sekarang ya. Itu nama akunnya Babe MPR 101. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini, guys. Oke, ini gue lihat sih akunnya cukup update ya, guys ya. Jadi ini untuk postingan terakhirnya itu di bulan November. Oh bukan, ini bukan postingan terakhir, ini yang dipin, guys. Ini ada nih postingan yang, ya ini kita buka aja. Nah, ini yang terbaru nih kayaknya nih, 3 hari yang lalu. Ya cukup baru lah, mungkin bukan yang terbaru tapi cukup baru nih, 3 hari yang lalu lah. Ini dia ngebahas ini nih, rakyat ini nasi sama Indomie. Ya guys, ini ada sedikit hal yang menggelitik nih. Ini kejadiannya cukup lucu nih sebenarnya. Jadi kemarin tuh ceritanya kan gue lagi ngebahas tentang akun IG-nya Babe Aldo ya, dan memperlihatkan postingan yang ini ya, guys ya. Ini yang sedang kalian lihat di layar ini, untuk memperlihatkan bahwa akun IG-nya itu lumayan diupdate. Nah, sambil gue cerita gitu kan mengenai perkembangan proses penghitungan hasil pemilu kemarin yang ditenggarai banyak orang itu terjadi banyak sekali kecurangan ya. Nah, itu di tengah gue menceritakan hal tersebut, gue lupa, guys, ngemut ya. Nah, ini bisa kalian lihat kan, ini ada tanda apa, gambar speakernya ini lupa gue mute gitu kan. Itu jadinya ya jadi gue lupa ngemut nih untuk postingan video ini. Jadi ya ini postingan video ini menceritakan sosok namanya Magnus ini. Dia menceritakan teman kantornya yang biasanya makan siang di kantin, kali ini dia bawa bekal ya. Jadi nasi lauknya pakai Indomie gitu kan, gara-gara harga beras yang jadi mahal, efek dari penggelontoran bansos besar-besaran yang kemarin terjadi, guys. Nah, alhasil, guys, karena gue lupa ngemut, itu suara narasi gue ketiban sama ocehan si Magnus ini ya, dan itu lumayan mengganggu, guys ya, lumayan bikin ilfeel lah ya. Gue jadi kesel aja gitu kan, udah capek-capek ngomong, narasi yang gue ucapkan itu tidak terdengar, ketiban gitu, kalah suaranya sama si Marcus ini. Jadi narasi gue jadi terbuang percuma, guys. Nah, makanya ini apa ya, untuk apa, melampiaskan rasa penasaran gue gitu kan, ini gue bikin ulang lagi, guys. Jadi ya ini kan kemarin ceritanya kan ngebahas tentang postingan Babe Aldo, terus ini banyak ditenggarai adanya terjadi kecurangan dalam hasil perhitungan pemilu, guys. Nah, ini terjadinya itu jadi waktu kemarin gue nyoblos di hari H ya, tanggal 14 Februari yang lalu itu, di TPS gue itu kan
untuk apa selesai atau closingnya pencoblosan di jam 1 ya, jam 1 siang. Nah, itu setelah itu baru dimulai proses penghitungan suaranya, guys. Dan itu prosesnya lumayan panjang dan melelahkan. Itu baru kelar atau baru selesai keesokan harinya ya sekitaran jam 6 pagi. Nah, sementara begitu gue selesai nyoblos gitu kan, balik ke rumah nonton TV. Nah, di berita TV sudah ada hasil perhitungan quick count, guys, di tulisan berjalan tuh yang ada di bawah layar TV itu. Nah, itu menunjukkan paslon 02 Prabowo Gibran itu sudah mencapai perolehan suara atau ya katakan aja udah posisinya udah 56%, guys. Paling unggul di antara dua paslon pasangan capres cawapres yang lain gitu kan. Padahal penghitungan suara di seluruh TPS di Indonesia ya itu belum selesai. Yang di TPS rumah gua aja baru selesainya itu keesokan harinya jam 6 pagi. Di TPS-TPS yang lain mungkin ada yang bahkan ada yang lebih lama gitu, lewat dari jam 6, jam 7 atau jam 8 baru kelar. Lah ini di sore hari gitu kan, pada hari H pencoblosan udah ada pengumuman quick count di TV-TV, udah unggul 56% pasangan paslon 02 ini gitu kan. Nah, ini kan suatu kejanggalan, guys ya. Dan ini gue juga kemarin kebetulan ada ketemu video YouTube nih dari channelnya Al Farouk. Ini ada sosok namanya Ustadz Munawir Asli. Nah, ini dari judulnya aja bisa kita baca, guys. Dan dia merasakan hal yang sama ya. Baru pulang dari TPS sudah 56%. Gimana cara ngitungnya? Ya kan? Ya ternyata juga banyak orang yang merasakan hal yang sama gitu, guys. Ya seperti itu ya. Ya ini nanti gue sisipkan deh. Oke. Lanjut lagi, guys. Nah, ini sekarang kita masuk ke YouTube-nya Babe Aldo, guys. Yang tadi gue bilang bikin gue tertarik atau jadi pemicu gue bikin konten lagi kali ini itu jadi dia ngebahas mengenai Bosman Mardigu ya, yang mendadak berubah, yang tadinya si sosok Bosman Mardigu ini sebagai seorang YouTuber, pengamat intelijen gitu kan, yang dalam konten-kontennya selalu mengkritik Jokowi, sekarang kok jadi berubah mendukung salah satu paslon yang digadang-gadang sebagai penerusnya Jokowi, yaitu pasangan capres cawapres Prabowo Gibran. Nah, ini kan di dalam video YouTube-nya ini si Babe Aldo membahas ya mengenai si Mardigu ini, dan ternyata kenapa dia jadi berubah haluan, ternyata dia ada kasus, guys. Mardigu ini selingkuh sama istri orang, yang mana suaminya si istri si wanita tersebut itu baru saja dijebloskan ke penjara. Jadi hasil tuntutan atau ya si Mardigu ini menuntut seorang laki-laki gitu kan atas suatu perkara. Nah, di dalam persidangan si laki-laki ini dinyatakan bersalah, kemudian dijebloskan ke penjara. Nah, istrinya itu diselingkuhin, guys. Seperti itu kasusnya. Nah, dari sini gue searching-searching dong ya. Kalau gue kan orangnya kepoan, guys. Nah, gue searching-searching sosoknya Mardigu ini di berita-berita internet gitu kan, di portal-portal online. Dan ternyata ini gue dapet artikel ini, guys. Jadi ya, jadi dari hasil pencarian di internet nih gue dapatkan artikel berita, guys. Jadi ada yang judulnya inilah Dita Sastawirya,
sosok yang pergoki Mardigu selingkuh dengan wanita lain di kamar hotel. Jadi ini tiada lain, dia adalah istri sahnya si Mardigu selama ini ya. Nah ini apa? Ya gue apa melihat baca berita di artikel online ini gitu kan. Nah ini langsung mata gue tertuju ada akun IG nih namanya Dita Sastawirya. Nah, langsung deh gue searching kan di Instagram gitu kan. Nah ini akun IG-nya, dan ini ada channel YouTube gitu kan. Di bio profilnya, terus gue klik gitu kan, gue buka channel YouTube-nya. Nah ini ternyata ada satu konten mengenai jalan-jalan ke kaki Gunung Salak, objek wisata di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, itu namanya Kawah Ratu. Nah ini makanya gue tergerak lagi nih untuk bikin konten gitu kan. Oke, nanti akan kita lihat juga nih fragmennya, cuplikan video dari si Dita ini. Dia trekking dan hiking di Kawah Ratu yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak tersebut, guys. Oke. Oke, ini juga ada beberapa hal menarik yang lain sih ini kalau dari sosok si Dita Sastawirya ini. Ya, sebentar ya, kita buka-buka dulu nih. Oh ini nih, ada nih dari halaman 1 nih. Kita bacakan aja artikelnya, guys. Nah, jadi ramai diperbincangkan ya. Ini artikelnya itu dikutip dari laman kilat.com tertanggal 26 November tahun 23 kemarin, guys. Ya, di sini jadi ramai diperbincangkan ya, pada saat itu seorang pengusaha Indonesia, Bosman Mardigu atau Mardigu Wowik, kepergok berselingkuh dengan istri orang yang namanya Destaza Hidayat, seperti itu ya. Oke, ini nama perempuannya Destaza Hidayat, itu adalah istri dari ada seorang laki-laki namanya Hanif gitu kan. Nah, itu dia yang tadi digugat oleh si Mardigu, di vonis pengadilan, dinyatakan bersalah dan dipenjara ya. Nah, jadi istrinya namanya Destaza. Nah, si Mardigu ini selingkuh dengan Destaza. Nah, kemudian ketahuan oleh istri sahnya Mardigu, namanya si Dita Sastawirya ini, memergoki perselingkuhan suaminya dengan Destaza tersebut di sebuah kamar hotel, seperti itu, guys. Oke, jadi dia itu ternyata sudah menjalin 1 tahun perselingkuhan dengan si Destaza tersebut ya. Oke, kemudian juga, nah ini diberitakan si Dita ini, Dita Sastawirya ini memergoki Mardigu 1 ranjang dengan perempuan yang bukan istrinya di kamar hotel. Nama hotelnya tuh Novotel di daerah Mangga 2, Jakarta Pusat. Nah ini kalau sosok si Dita ini, dia sosialita ya guys ya. Ini bisa kita lihat di akun IG-nya nih. Dia punya usaha salon kecantikan namanya DS Beauty Bar Official, dan tempat yoga, Full Moon Yoga, seperti itu guys. Oke, kemudian dia ada channel YouTube juga nih. Channel YouTube-nya itu subscribernya cuma 78 orang ya. Ya ini untuk ukuran seorang sosialita ini ya cukup mengherankan juga ya. Subscribernya cuma segitu gitu kan. Oke. Nah, ini ada satu komentar di video YouTube ini yang cukup menarik, guys.
Jadi ini ada nih, salam kenal Bu Dita, saya minta tolong kalau Pak Mardigu telah melakukan pelanggaran HAM berat pada saya. Mohon bantuannya Bu, gitu kan. Ya ini dari channel yang namanya Nurdin. Ini nih. Nggak tahu ini siapa nih orang ini nih. Oke guys, tanpa berpanjang kata lagi, kita saksikan aja ya. Ini gue sih lebih tertarik ngelihat ini nih, yang cuplikan video si Dita jalan-jalan ke Gunung Salak. Ya karena for your info, gue juga emang beberapa tahun lalu hobi menjelajahi daerah Bogor pedalaman atau Deep South Bogor guys. Nah, jadi gue itu bareng teman gue namanya Kimung, kalau pas lagi ada waktu luang gitu kan di hari weekend, hari Sabtu, kita jalan ke sana tuh, boncengan pakai motor gue, dia yang bawa motor gitu kan, karena dia yang lebih apal jalan. Nah biasanya kita nginep, berangkat Sabtu pagi atau Sabtu siang gitu kan, nyampainya sore atau habis maghrib nyampe kampungnya si Kimung di daerah namanya Pasir Pogor, itu di kaki Gunung Salak yang terletak di wilayah Kecamatan Cijeruk ya, Kabupaten Bogor. Nah itu kita biasanya nginep semalam, terus besok harinya Minggu pagi atau Minggu siang baru kita balik lagi guys, seperti itu. Oke guys, kita langsung nonton aja ya video tentang Kawah Ratu di kaki Gunung Salak ini. Hai, selamat pagi. Hai, apa kabar semuanya? Ready? Dia di sini. Ya udah. Trek kita menuju Kawah Ratu. Relaxing banget ya. Gue mau pulang. Nama aku Richard. Belum kenal, aku belum pernah sama kakak. Siapa? Dea. Masih manis gitu ya. Rira, Kak Dinda, Iya. Rera, dia, Siapa coba? Dea, Kak Dita. Tuh, itu jalannya kurang lebih 6 kilo, jadi kakak udah. Nanti kita lewatin, bakal ngelintasin Curug Ratu, itu keren banget. Hai, akhirnya sampai juga kita di kawasan camping ground. Kita akan menuju Kawah Ratu. Kira-kira perjalanan ke sana sekitar 6 km. Jadi bolak-balik sekitar 12 km lah. Gimana guys? Are you ready? Ready.
Guys, tadi perjalanan dari parkiran sampai ke sini sekitar 4 jam. Ini sebenarnya kali kedua gue ke Kawah Ratu, tapi yang pertama gue nggak ngelewatin pasir langit. Kali ini gue ngelewatin pasir langit yang penuh bebatuan, tanjakan, dan becek. Gila banget ya, gokil abis rutenya, tapi worth it. No, 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 no. Jangan itu. Diketawain dong. Gue takut. Ya guys, ini seperti biasa ya, di akhir penghujung acara gue memunculkan diri untuk memberikan statement penutup. Oke, ya tadi sudah kita saksikan
bersama ya untuk pembahasan mengenai sosok Babe Aldo, kemudian juga kasus perselingkuhan antara Mardigu dengan seorang wanita yang bernama Destazah, yang tiada lain adalah istri dari orang yang pernah bersengketa dengan si Mardigu, namanya Hanif. Jadi perselingkuhan Mardigu dengan Destazah tersebut itu akhirnya diketahui oleh istri si Mardigu yang bernama Dita Sastra Wirya. Oke, jadi ya ini video ini gua buat di tengah ramainya pemberitaan mengenai kecurangan perhitungan hasil pemilu yang kemarin baru aja diselenggarakan pada tanggal 14 Februari guys, di tahun 24 ini. Ya, jadi di sini wacana yang sedang berkembang saat ini adalah mendesak digunakannya hak angket oleh DPR untuk mengusut kecurangan penghitungan suara pemilu sampai dengan sejauh ini guys. Ya, tidak bosan-bosannya di sini gue untuk mengajak kalian untuk selalu dukung channel gue ini ya, agar semakin berkembang lagi. Jadi dengan semakin berkembangnya channel gue, diharapkan gue akan semakin terpacu dan termotivasi untuk bikin konten yang lebih berkualitas di kemudian hari guys. Oke guys, tanpa berpanjang kata lagi, see you on my next videos. Bye. Assalamualaikum, shalom, om swastiatu, nama budaya, salam kebajikan. Sorry, muka gue pasti bener-bener lesu karena berasa banget jalan kakinya tuh dari lampu merah perempatan ke kanan itu ke Gunung Sari, dari situ jalan ke JIS, terus dari JIS jalan balik ke tempat itu. Kalau ada yang bilang yang datang itu masa bayaran, pala lu peang, gue datang aja, gue modal sendiri. Gue charter Grab karena gue pikir kalau bawa mobil sendiri gue nggak pulang karena macet. Terus kedua, gue cuma bilang gini, kalau kalian bilang yang datang ke JIS itu pasti kelompok masyarakat tertentu, enggak. Gue tadi ketemu banyak Tionghoa tuh. Gue sendiri Tionghoa, gue datang sengaja. Begitu paginya Imlekan, gue datang ke situ. Karena apa? Gue mau ngasih lihat gitu loh ke masyarakat. Pendukung Anies itu bukan seperti yang kalian katakan bahwa kelompok tertentu. Banyak kok orang-orang Tionghoa yang ingin perubahan. Banyak kok orang-orang di luar Muslim yang ingin perubahan. Gitu loh. Kenapa? Orang jenuh lihat hukum dimainin. Orang jenuh lihat koruptor itu bersatu di satu tempat. Orang jenuh lihat orang yang tiap pemilu muka dia lagi. Tapi bahasanya selalu, saya nggak gila kekuasaan. Nggak gila kekuasaan tapi masih pakai jabatan sebagai menteri kampanye. Lucu kan? 2019 gue di kubu sebelah itu. Teman-teman di kubu itu pasti kenal gue. Gue cuma mau bilang gini, sudahlah, cukuplah bercandanya gitu loh. 2024 Indonesia butuh perubahan. Kalau mau mencapai Indonesia emas, kita harus perubahan. Bukannya KB, keluarga berkuasa, elu lagi di kartu pemilih, elu lagi, foto lu lagi. Emang boleh sesering itu? Emang boleh senapsu itu bertahun-tahun, berkali-kali pingin berkuasa? Sampai sekarang semua yang gua ketahui mereka adalah koruptor di tanah Papua itu bergabung di kubu itu. Buat siapapun juga yang waras atau yang mau ngewaras, gunakan akal pikiran kalian gitu loh. Mau ke 01, saya akan sambut dengan kalian dengan hangat. Mau ke 03, monggo. Asal bukan 02. 2019 gue di 02. Jadi gue hafal bener. Oke, selamat malam.